buku paketnya dan alat tulisnya? Sudah, Bu. Dari kemarin sore bulu junjung. Alhamdulillah. Ya, teman-teman, mulai saja pembelajaran kita hari ini. Oke. Anak salih-salihah, duduk rapi. Rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay. How are you today? Alhamdulillah. Fantastic. Are you ready to pray? No. Are you ready to pray? Yes. Okay. I have the hand of mine, the finger and the line. Let's stop at the side. We will pray. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, Tambahkanlah kepada aku jangan pemahaman. Oke, semangat pagi. Pagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, baik teman-teman, tetap semangat ya. Oke, today we are going to all nama kitab Allah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ibu Susi ingin bertanya teman-teman, apakah masih ingat di minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang Ya, di pelajaran pertama ya kita sudah belajar. Mari belajar Al-Quran surat At-Tin ya. At-Tin artinya apa? buah tin dan buah zaitun. Ya, jumlah ayatnya ada berapa? Jumlah ayatnya ada berapa? Jumlah ayatnya ada 8 ayat ya. Diturunkan di mana? Diturunkan di Mekah ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman kita juga sudah belajar tentang mengenal nama Allah ya melalui Asmaul Husna ya. Kemarin kita sudah belajar 4 Asmaul Husna. Apa saja teman-teman? Ada Al-Mumit. Artinya apa Al-Mumit? Siapa yang masih ingat? Al-Mumit artinya apa? Maha mematikan. Iya, betul. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Ya. Kemudian ada Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya apa? Maha hidup. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri atau mandiri ya. Kemudian Al-Ahad. Al-Ahad artinya maha esa ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, teman-teman.
kita harus beriman, mengimani kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tahu rukun iman yang keberapa? Iman kepada kitab-kitab Allah. 3. Iya, betul. Rukun iman yang ketiga ya, teman-teman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Suara aku kedengeran nggak, Bu? Kedengeran. Suara Ibu kedengeran tidak? Kagum. Nah, teman-teman, siapa yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya? Jumlahnya ada berapa? Jumlah Nabi Rasul. Ada berapa kitab yang Allah turunkan? 4. Iya, betul. Ada 4 kitab yang Allah turunkan ya kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, teman-teman, apa saja keempat kitab tersebut? Yang pertama, iya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Coba Ibu Susi minta tolong bacakan Gatan kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Iya, baik, terima kasih Gatan. Selanjutnya Ibu minta tolong bacakan Hairu kitab Zabur. Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud Assalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Iya, terima kasih Hairu. Selanjutnya Ibu minta tolong bacakan siapa? Ada Ilham, silakan. Kitab Injil. Ada Ilham. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad Iya, dibacanya alaihi salam ya. Terus Terus di daerah Yerusalem yang sekarang kita kenal dengan negara Palestina. iya, betul. Terima kasih Ilham. Selanjutnya Ibu kita ada Kamal. Silakan Kamal bacakan ya, kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an. Turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-6. Kagak sendiri gitu. Yang berusia 40 tahun. Iya, terima kasih Kamal. Sama-sama. Nah, teman-teman, jadi Mantap. yang pertama, Allah turunkan kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. AS itu singkatan dari alaihi salam ya, bukan assalam. Nah, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi ya, di daerah Israel dan Mesir sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Israel pada saat itu ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, Quran surat Al-Isra ayat kedua ya. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman Allah. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Nah, adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
kewajiban meyakini keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, supaya mensucikan hati pada waktu zamannya umat Nabi Musa alaihi salam ya. Nah, itu ada hari yang disebut dengan Sabat ya. Jadi Sahabat. ya, atau disebut juga dengan Sabat. Kemudian yang kelima, menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Yang ketujuh, larangan mencuri. Yang kedelapan, larangan menjadi saksi palsu. Serta yang kesembilan, mengambil hak orang lain. Nah, ini isi kandungan dalam kitab Taurat ya, yang pada waktu zaman Nabi Musa alaihi salam kepada umatnya saat itu ya. Nah, kemudian setelah Allah turunkan kitab Taurat, kemudian Allah turunkan kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ya. Ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi ya di tanah Kanaan. Sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 55, dan kami berikan Zabur ya kepada Daud. Nah, kitab Zabur disebut juga dengan Mazmur. Ya, kitab ini berisi tentang nyanyian atau syair dan pujian kepada Allah, syair dan pujian kepada Allah atas segala nikmat ya yang telah dikaruniakannya. Selain itu juga berisi doa, zikir, nasihat, dan kata-kata hikmah. Ya. Jadi belum ada dalam kitab Zabur ini isinya belum ada hukum-hukum Allah atau syariat-syariat Allah ya. Oke, menurut orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur ini ya terdapat pula perjanjian lama yang terdiri atas 150 pasal ya. Seperti kaum ya Nasrani ya, pada ke orang Kristen ya, terdapat dalam kitabnya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian setelah Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, nah lalu Allah turunkan kitab Injil ya. Allah menurunkan kitab Injil ini kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nah, sekitar abad 1 sebelum Masehi di daerah Yerusalem yang sekarang kita kenal dengan negara Palestina sebagai pedoman dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 46, itu yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam dengan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi isinya tuh kenapa disama dengan kitab Taurat bukan kitab Zabur ya, karena dalam kitab Zabur itu tidak terdapat hukum-hukum Allah ya atau syariat-syariat Allah. Jadi kitab Injil ini ya
membenarkan kitab yang sebelumnya ya, seperti di kitab Taurat ya, di kitab Taurat itu terdapat hukum-hukum Allah atau syariat. Oke, baik. Nah, kitab Injil ini berisikan tentang apa saja, teman-teman? Nah, kitab Injil yang asli ini, teman-teman, berisikan tentang yang pertama, perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Ya, teman-teman. Yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau yang keempat, pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nah, teman-teman, ini adalah isi dari kitab Injil ya, yang aslinya ya. Kalau sekarang itu kitab Injil yang sekarang itu sudah banyak perubahan ya, teman-teman. Nah, jadi kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam ya, sekitar abad 1 sebelum Masehi di daerah Yerusalem atau yang kita kenal sekarang dengan negara Palestina. Iya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam pada masa zamannya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Allah turunkan kitab yang terakhir ya, kitab yang terakhir, dan ini adalah kitab yang salah satu mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia di dunia. Nah, kitab Al-Quran ya diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah ya. Nah, teman-teman, pada saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama ya, yaitu pada saat beliau berusia 40 tahun ya di Gua Hiro. Ayat yang pertama, teman-teman tahu tidak? Ayat pertama turun, wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 sampai 5. Namanya surat apa? Alaq. Iya, betul ya. Namanya surat Al-Alaq ya. Jadi wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berusia 40 tahun di Gua Hiro, turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5 ya. Nah, itu adalah wahyu pertama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro pada waktu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Nah, Al-Quran ini ditujukan untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya sekedar bangsa Arab saja ya. Jadi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup ya bagi umat manusia ya. Nah, kita sebagai umat Islam jika ingin selamat di dunia dan ingin selamat di akhirat ya, kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah. Nah, kita lanjutkan. Peristiwa diturunkannya Al-Quran ini dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Ya, Nuzulul Quran. Ya, Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Ya, peristiwa ini menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah.
ya, atau utusan Allah. Nah, Al-Quran terdiri dari berapa surat, teman-teman? Al-Quran terdiri dari 114 surat, ya, terdapat dalam 30 juz, ya, dan 6.236 ayat, ya. Al-Quran ini diwahyukan atau diturunkan itu secara bertahap, ya teman-teman. Jadi Al-Quran ini diturunkan, ya, tidak sekaligus 30 juz, tidak, ya. Tetapi Al-Quran diturunkan, diwahyukan secara bertahap, berturut-turut, ya. Ya, bagus, Bu. Ya, sesuai dengan kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat itu, ya teman-teman. Nah, Al-Quran ini diwahyukan secara bertahap selama kurang lebih berapa tahun? Selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Angkanya, Bu. Lama ya, cukup lama sekali ya. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus 30 juz semuanya, tidak ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan berturut-turut selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, secara keseluruhan Al-Quran ini berisikan tentang yang pertama, pembahasan tentang prinsip-prinsip akidah atau keimanan. Yang kedua, pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah. Yang ketiga, pembahasan tentang prinsip-prinsip syariat, ya, dengan menyempurnakan, ya, hukum-hukum, segala hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini kitab yang sempurna, ya, dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, ya. Jadi dalam Al-Quran ini berisikan tentang prinsip-prinsip syariat dengan menyempurnakan segala hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi di dalam Al-Quran ini sangat komplit sekali ya teman-teman, kitab yang semua membahas segala sesuatu yang ada di kitab-kitab sebelumnya pun ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini termasuk kitab yang paling sempurna ya dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, begitu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Ibu Susi punya film video, teman-teman. Ya. Teman-teman fokus ya. Oke. Nanti teman-teman setelah menonton film atau videonya, Ibu Susi akan bertanya, teman-teman harus bisa jawab ya. Oke. Apa itu, Bu? Bentar ya. Oke. Siapa tuh yang? Oh, si Kairu. Kelihatan tidak teman-teman? Enggak, Bu. Enggak. Joknya si Kairu. Ada screen-nya Kairu, Bu. Mohon maaf, ini siapa Ya, ya? Bu. Coret, dihapus ya, tidak share screen ya. Saya resign dulu ya, resign. Teman-teman fokus ya, tidak ada yang mencoret-coret screen. Silakan. Hairu. Itu si Kairu. Saya Fokus tadi nggak ya sengaja. teman-teman.
Kelihatan tidak teman-teman videonya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatan? Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi Tinggal bukunya ada gambar kata Bu. Oh, belum kelihatan ya? Oke, bentar ya. Bentar ya. Diituin dulu Bu. Dikeluarin dulu coba. Oke. Kok ada gambarnya Bu tadi Bu? Ya. Di manisannya. Enggak juga belum mandi. lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Do. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh. Tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh. Nanti aku tunggu di lapangan ya, Do. Hei, Do. Aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo, Do, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Do? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan, biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Duh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Do. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Do. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh. Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu.
seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya, bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dodo, bangun, Do. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana, Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat nih jam kakak. Sudah setengah 4 sore kan? Astagfirullahaladzim. Kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi teman-teman video atau filmnya tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, teman-teman. Masih ingat tidak, teman-teman? Kitab yang pertama Allah turunkan kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat ya, diturunkan kepada Nabi apa? Nabi siapa? Nabi Musa. Iya, Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kitab Al-Quran ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab Al-Quran ini adalah kitab yang penyempurna kitab-kitab sebelumnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya membawa ajaran terpuji ya. Ya, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah petunjuk dalam kehidupan ya. Petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta ya. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya apa? Contohnya selalu bersih ya, makan, minum dengan teratur ya, dan tidak boleh menyiksa diri. Nah, itu. Oke, teman-teman, please open your book to page 17.
Please open your book to page 17. Have you finished? Oh, serem terus Bu mukanya, Bu. Iya. Apa? Serem ini. Otot. Mau ditinggal. Melotot. Nah, teman-teman. Bisa dilihat di halaman 17. Ya. Bisa. Ya, jadi kitab Allah Subhanahu wa taala itu membawa ajaran terpuji, ya. Kitab Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk dalam kehidupan. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Jadi kitab Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk dalam kehidupan, ya, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku, ya. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Nah, bahkan berperilaku untuk diri sendiri, ya. Contohnya tadi apa? Misalnya selalu bersih, makan minum yang dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Nah, yang pertama contohnya di sini ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Yang pertama, gambar apa ini, teman-teman? Orang yang sedang melakukan sholat. Iya, gambar anak sedang melakukan ibadah sholat, ya. Nah, kemudian gambar yang kedua, gambar anak sedang berdoa dengan mengangkat tangan. Iya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Emang kalau dengan kita mengangkat berdoa angkat tangan, kaki. ya. Nah, jadi kedua contoh gambar ini adalah ajaran terpuji, termasuk ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Nah, apa saja yang termasuk ajaran terpuji kepada sesama manusia? Ya, contohnya ini ya. Ada gambar anak saling bersalaman sesama teman, ya. Ya, hidup rukun, ya. Kemudian ada gambar anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda, ya. Ini contohnya apa? Saling menolong, membantu, dia menyayangi sesama manusia. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Ya. Perhatikan gambarnya di sini, contohnya ada anak sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumahnya. Siapa di sini teman-teman yang memelihara ayam di rumahnya? Enggak. Atau memelihara hewan lainnya? Enggak, Bu, enggak. Saya punyanya miara kucing. Mau aja kucing. Aku punya kucing, ikan, burung, dan burung, ikan. Nah, suka diberi makan tidak sama teman-teman?
Setiap hari, Bu. Iya. Bu, Harus Bu dikasih Susi, aku makan dan sayangnya. minum. Kalau saya ikut nyara kucing doang, kasih makan doang. Iya, betul. Nggak dimandiin Bagus. kucingnya. Gak lah, mandinya di Hewan peliharaan kita harus dijaga, Ini aja dirawat, disayangi, Tinggal aja kan ya. bisa. Diberi makan, diberi minum, ya. Iya. Nah, karena itu termasuk contoh ajaran terpuji, ya, kepada hewan. Kemudian contoh lainnya. Nah, di sini ada gambar anak sedang merawat tanaman dalam pot, ya, di dalam rumah, Susi, ya. Nah, siapa di rumahnya yang punya tanaman? Susi. Nah, yang di rumahnya punya tanaman hias atau tanaman buah-buahan atau tanaman sayuran, ya, itu harus kita rawat, kita jaga, ya. Karena itu termasuk ajaran terpuji kepada tumbuhan, ya. Siapa itu? Susi. Nah, ya, Vivi ya. Aku masih udah Susi. Kenapa Vivi? masih kuning bisa enak kayaknya. Boleh bentar dulu gak ambil kucing? Mau lihat ya kucing aku? Jam 10. Oh iya, nanti saja ya. Enggak sih, umur pengen nasi. Kita lanjutkan ya. Yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri, ya. Perhatikan di sini ada gambar anak laki-laki sedang apa? Sedang memotong kuku. Nah, ini termasuk ajaran terpuji kepada diri sendiri, ya. Menjaga dan merawat tubuh kita sendiri agar selalu bersih. Siapa yang kukunya belum dipotong? Yang belum dipotong ya kukunya, ya, supaya tangan dan kakinya bersih, ya. Nah, kemudian gambar selanjutnya ada gambar anak perempuan sedang berhias, ya, hendak berangkat ke sekolah. Ya, itu. Jadi, teman-teman semuanya, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membawa ajaran terpuji, ya. Ya. Jadi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah petunjuk, ya, dalam kehidupan, ya, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku, ya. Misalnya berperilaku tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Rajin beribadah, sholat, ya, berdoa kepada Allah, ya. Kemudian berperilaku kepada sesama manusia. Contohnya apa tadi? Hidup rukun, ya, gotong royong, saling membantu, saling menyayangi, saling menolong. Jika ada teman yang kesulitan, kesusahan, kita tolong, ya. Nah, kemudian juga berperilaku kepada hewan. Contohnya apa tadi? Menjaga dan merawat hewan peliharaan, ya, kita kasih makan, kita kasih minum, kita mandikan, ya, seperti itu. Kemudian juga berperilaku kepada tumbuhan